Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you today? Okay, today I will teach you about pembelajaran bahasa Inggris untuk bidang kesehatan atau ESP. Jadi, presentasi kali ini saya akan membahas secara mendalam bagaimana metode teknis positive speech viewers ESP dapat diterapkan secara efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk tenaga kesehatan. Yang pertama, itu mengapa bahasa Inggris itu penting di dunia medis. Di dalam era globalisasi, bahasa Inggris telah menjadi lingua franca di berbagai bidang. Ada yang tahu lingua franca? Tidak ada yang tahu. Lingua franca itu sudah menjadi sesuatu yang sangat awam. Maksudnya lingua franca itu ya bahasa Inggris adalah sesuatu yang sudah memang layak digunakan dalam bidang tersebut. Termasuk juga kedokteran. Tenaga medis saat ini berinteraksi dengan pasien internasional, membaca literatur penelitian global dan partisipasi dalam konferensi internasional. Kan banyak sekarang tuh pasien-pasien yang berobat itu sampai ke luar negara. Ada kan banyak seperti itu. Penguasaan bahasa Inggris yang kuat memungkinkan mereka untuk mengakses informasi medis terkini, berkolaborasi dengan rekan kerja dari berbagai negara, dan memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. ESP hadir sebagai solusi untuk kebutuhan komunikasi spesifik. Jadi maksudnya ESP itu adalah suatu metode yang digunakan untuk memberi pelajaran kepada siswa bagaimana pelajaran bahasa Inggris itu diterapkan dalam kesehatan. Yang kedua, selanjutnya kebutuhan identifikasi keterampilan komunikasi esensial tenaga medis. Yang pertama ada komunikasi pasien dokter, meliputi pengambilan riwayat medis, menjelaskan diagnosis secara rencana perawatan dan memberikan edukasi kesehatan yang jelas. Yang kedua, diskusi medis, berbagi informasi antar kolega, presentasi kasus dan partisipasi dalam rapat multidisiplin. Selanjutnya, membaca literasi ilmiah, memahami artikel jurnal, panduan klinis dan buku teks medis berbahasa Inggris, presentasi konferensi. Nah, jadi kebutuhannya itu ada 4. Yang pertama, komunikasi pasien dengan dokter. Itu perlu dilakukan. Nah, pasien itu sekarang gak hanya berasal dari negara tersebut juga. Contoh, rumah sakit yang sudah yang gede itu yang sudah memiliki nama, pasti pasiennya juga datang dari berbagai macam negara. Makanya komunikasi antara pasien dan dokter itu penting. Dan sekarang mana bahasa yang paling ideal digunakan untuk komunikasi antara pasien dan dokter? Sudah pasti bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggris bahasa internasional. Dan yang kedua
sudah pasti pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris bahasa internasional. Kemudian perancangan kurikulum khusus baru berbasis skenario klinis. Kurikulum yang efektif harus dirancang berdasarkan skenario klinis otentik yang bisa dihadapi tenaga medis. Ini memastikan bahwa pembelajaran relevan dan langsung dapat diterapkan. Yang pertama, modul penerimaan pasien fokus pada pendaftaran, orientasi dan pengambilan data awal. Modul diagnostik meliputi deskripsi gejala, pemeriksaan fisik dan interpretasi. Dan yang terakhir, modul penanganan darurat. Kemudian strategi pembelajaran inovatif, role play, studi kasus dan materi otentik. Role play interaktif mensimulasikan interaksi pasien dengan dokter, diskusi tim dan situasi darurat untuk melatih fluensi dan kepercayaan diri. Role play interaktif itu maksudnya antara pasien dengan dokter itu harus memiliki komunikasi yang baik. Jadi kalau ada sesuatu yang mendesak, misal pasien